Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Khairunnas ya. Di sini saya akan menjadi dosen pengampu saudara-saudara semua untuk mata kuliah pemrograman OOP ya. Di sini terkhususnya yaitu untuk web framework ya. Oke, di sini saya akan jelaskan ya untuk mata kuliah ini kita akan berorientasi kepada studi kasus. Jadi pada mata kuliah ini kita akan membuat sebuah aplikasi web sederhana ya dengan menggunakan framework di sini sendiri. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembuatan aplikasinya, tentu kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu framework. Nah, framework ini dapat diartikan sebagai kerangka kerja ya. Nah, jadi framework itu dapat diartikan sebagai kerangka kerja. Nah, biasanya kalau kalian membuat sebuah aplikasi ya, terkhusus aplikasi seperti Java atau menggunakan bahasa pemrograman PHP biasa, itu sebenarnya itu tidak menggunakan kerangka kerja ya. Jadi mereka ketika kalian contohnya ketika membuat pemrograman aplikasi web dengan menggunakan PHP biasa saja ya, ya tinggal ketik coding gitu, tinggal panggil dan segala macamnya. Jadi tidak ada kerangka kerja di sininya. Nah, namun kalau kita menggunakan framework ini ya, framework ini dia berorientasi kepada library-library ya. Ya kita jadi ketika kita membuat sebuah aplikasinya, library-nya sudah disediakan, tinggal kita menggunakan. Dan mereka itu udah punya kerangka kerja mereka sendiri, jadi kita tinggal mengembangkannya saja. Nah, library ini bisa dikatakan itu merupakan kumpulan kelas atau fungsi yang bisa yang dapat membantu seorang developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya untuk lebih cepat dan efisien. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah punya library-nya, ya udah berarti kita tinggal uh, nama-namain dikit lah itu artinya ya. Jadi kita nggak perlu bikin dari awal. Berbeda ketika kita menggunakan PHP biasa ya. Jadi kalau misalkan PHP biasa kita harus bikinkan ini dulu dari awal segala macamnya. Namun ketika kita menggunakan framework kita nggak perlu lagi bikin dari awal. Jadi kita tinggal kembangkan saja lagi ya. Nah, karena kalian sudah belajar tentang PHP dasar di sini ya, jadi kemungkinan untuk belajar di framework ini lebih enak lagi karena kalian udah ngerti dasar-dasar dari pemrograman sendiri. Nah, oke. Nah, di dalam framework ini sendiri dia terdiri dari tiga komponen, yaitu model, view, dan control. Ya, kalau disingkat namanya adalah MVC. Nah, jadi apapun bentuk dari framework selalu ada tiga bagian ini, yaitu model, view, dan control. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu disebut dengan model, apa disebut dengan view. Nah, model ini biasanya dia mewakili dari struktur data, ya. Jadi kalau model ini dia mewakili ke struktur data. Kalau kita belajar lagi ya, kita lihat lagi ke bahasa PHP sebelumnya. Ketika kita membuat sebuah aplikasi dari apa namanya, dari aplikasi sederhana ya dengan menggunakan PHP biasa. Kalau kita ingin menghubungkan dia ke database ya, artinya kita bikin koneksi dulu. Setelah kita bikin koneksi dulu, berarti kita tinggal bikin codingannya. Contohnya ingin menampilkan data. Jadi ketika di apa namanya di membuat codingan untuk menampil data itu di dalam file itu ya masuk semuanya gitu. Jadi contohnya di dalam satu file itu udah ada tampilannya. Di dalam satu file itu juga masuk tentang pemanggilan ke database-nya. Dan juga di dalam itu juga ada tampilan untuk output-nya. Namun ketika kita menggunakan framework itu nggak bisa kita gunakan seperti itu. Jadi kalau framework udah dikelompokkan dia satu-satu tuh ya. Jadi kalau misalkan struktur data ya untuk pemanggilan data ke database letaknya di sini. Kalau misalkan untuk desain ya untuk view dari aplikasi kita letaknya di sini. Nah, jadi dia sudah punya uh,
pengelompokan dia sendiri. Nah, jadi tujuannya apa? Kenapa harus dikelompok-kelompokkan? Agar ketika nanti ada kesalahan ya atau mungkin ada pengembangan lebih lanjut lagi, lebih mudah dicari letak kesalahannya atau lebih mudah lagi untuk dikembangkan. Kalau misalkan eh, kita menggunakan satu file aja ya. Jadi di satu file itu ada database-nya, ada tampilannya gitu. Jadi database itu hanya berjalan pada file satu tersebut aja ya. Jadi cuma satu itu aja bisa digunakan. Namun ketika kita menggunakan eh, framework ini ya, model ini, jadi cukup file modelnya cuma satu, jadi kita bisa dipakai oleh beberapa file-file lain gitu. Jadi karena dia cuma tinggal panggil-panggil aja nih gitu. Kalau misalkan kita menggunakan satu file yang sama semuanya, dia hanya bisa digunakan oleh satu file itu aja ya. Nah, jadi fungsi model di sini adalah untuk menampung seluruh struktur data. Jadi ketika pemanggilan data ya, seperti yang kita ketahui, contohnya untuk select database-nya, untuk input datanya, edit dan delete semuanya ditampung di dalam model. Mungkin sebagian kalian sudah ada yang pernah bikin aplikasi web ya dengan menggunakan framework. Mungkin ini lebih uh, pengembangannya lagi bagi kalian ya. Oke. Lalu setelah model ada namanya view. Nah, seperti saya jelaskan, view ini hanya untuk mengatur bentuk tampilan. Oke. Jadi kalau misalkan di model tadi tempat letak kita, struktur data kita, kalau di view ini cuma untuk tampilan kita aja. Ya, jadi dia tidak akan berhubungan dengan data-data. Dia hanya khusus untuk tampilan saja. Lalu yang terakhir ada namanya adalah controller. Ya. Nah, controller ini fungsinya adalah untuk menjembatani, ya. Nah, apa yang dijembatani? Yaitu hubungan antara model dan view. Nah, jadi semua proses itu dikontrol dengan melalui controller. Ya, jadi menghubungkan antara view dan model ini dia melalui controller. Nah, seperti itu. Pak, ribet deh Pak kalau misalkan bikin gitu. Kenapa sih nggak bikin satu aja? Nah, jadi kita nggak akan tahu kemudahannya ketika kita belum mencobanya. Jadi kita akan cobakan ya bagaimana membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan framework ini. Dan nanti kita bandingkan ya. Kalian bisa bandingkan sendiri mana yang lebih mudah ketika menggunakan framework atau tidak menggunakan framework ya. Oke. Nah, eh di sini untuk framework sendiri terdapat banyak macam-macam framework ya. Nah, salah satunya itu ada namanya Coordinator, Coordinator ya, Coordinator. Ada lagi namanya Laravel ya. Ada lagi contohnya YII. Ya, jadi banyak nih. Kalau untuk framework untuk pengembangan aplikasi web itu sangat banyak sekali ya. Jadi tinggal kalian mau belajar yang mana gitu. Ya, boleh mempelajari satu atau dua atau lebih pun nggak masalah, hanya saja kalian harus pahami salah satu saja, cukup salah satu saja. Kenapa? Karena setiap framework ini mereka akan punya pengembangan mereka sendiri. Nah, setiap tahun ya, semakin berkembang zaman, mereka akan update terus tuh versi-versi terbarunya. Nah, jadi kalau misalkan kalian memahami ke semuanya, itu kalian bakal susah untuk mengikuti perkembangannya. Jadi cukup salah satu saja yang kalian pahami. Ya, jadi kalian harus expert di salah satu aja. Jadi nggak usah expert di semuanya. Ya, kalau misalkan kita expert di koordinator aja deh gitu kan. Nah, koordinator itu nanti akan berkembang terus. Jadi kita mengikuti perkembangannya. Atau yang mau belajar Laravel silakan. Ya, mau belajar Laravel nggak jadi masalah, silakan saja. Nah, itu juga bisa ya. Nah, jadi untuk di Laravel ini kita tidak akan bahas di mata kuliah ini karena kita akan bahas di Coordinator ya. Kenapa Coordinator? Ya, karena saya pahamnya di Coordinator seperti itu. Nah, jadi bukannya saya nggak paham di Laravel, saya paham Laravel, hanya saja saya akan bahasnya di Coordinator karena di Coordinator ini menurut saya lebih mudah dipahami ya, untuk instalasinya juga mudah sekali ya dibandingkan dengan jenis framework lainnya. Namun tidak tertutup kemungkinan kalian bisa belajari gitu ya untuk framework lainnya, saya persilahkan
gitu. Hanya saja untuk di mata kuliah ini kita fokus ke coordinator. Nah, coordinator sendiri ini sudah masuk ke versi 4-nya ya. Jadi dia sudah masuk ke versi 4 ya. Nah, jadi kalau versi 4 ini baru keluar kalau tidak salah itu di tahun 2020 kemarin ya kalau nggak salah. 2019 kalau nggak salah itu di versi 4-nya. Saya juga nggak tahu kapannya, tapi kalau nggak salah itu di tahun 2004 ya. Oke, sorry ya. Oke. Nah, koordinator di versi 4. Nah, jadi kalau untuk versi 4 ini ya, versi 4 ini untuk instalasinya cukup rumit ya. Jadi hampir-hampir sama tuh instalasinya dengan Laravel. Jadi saya ambil jalan tengahnya saja ya. Jalan tengahnya kita akan pelajari versi 3 ya, karena dalam instalasi mudah sekali gitu. Nah, Pak, emang kalau misalkan versi 3 masih digunakan enggak? Tentu masih bisa digunakan. Masih banyak juga orang masih menggunakan koordinator 3 ya. Karena versi 4 ini baru-baru mulai keluar nih gitu. Jadi nggak jadi masalah kalau misalkan kita belajar versi 3. Tapi kalau saya mau belajar versi 4 boleh nggak Pak? Boleh, silahkan saja. Berarti kalian cari referensinya di internet banyak kok ya. Oke. Nah, seperti biasa ya, ketika kita belajar aplikasi tentu kita membutuhkan beberapa komponen-komponennya ya. Yang pertama yaitu web server ya. Di sini saya akan menggunakan SAMPP. Versinya versi berapa? Silakan mengikuti atau lebih dari ini. Di sini saya menggunakan versi 3.2.2 ya. Jadi silakan mau menggunakan versi di atas ini ya, atau mungkin menggunakan versi ini ya, tapi saya sarankan untuk menggunakan versi di bawah ini ya. Ini terakhir compile-nya itu tahun 2015, berarti kalian harus cari sampai P 2015 ke atas. Oke, yang pertama. Lalu ada web browser ya. Nah, saya yakin kalian pasti udah tahu ya fungsi-fungsi dari setiap ini. Web server itu fungsinya itu untuk membuat sebuah local server ya di laptop kita sendiri ya, di komputer kita sendiri. Jadi kita punya server kita sendiri nih untuk menampung data-data yang ada di database kita. Untuk web browser, fungsinya adalah untuk menampilkan hasil dari pengcodingan kita nanti. Web browser silahkan mau menggunakan apa. Di sini saya menggunakan Mozilla saja ya, saya menggunakan Mozilla saja. Untuk text editor ya, boleh menggunakan Notepad atau juga boleh menggunakan Sublime Text ataupun jenis text editor lainnya. Di sini saya hanya menggunakan Sublime Text ya, karena saya udah nyaman pakai ini. Oke. Lalu yang terakhir, berarti kita harus sediakan coordinator kita ya. Coordinator kita ini nanti akan saya share di bagian materi ya, nanti silahkan di download ya, dan bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi ini dia koordinator kita ya, nanti ini silahkan diekstrak dan dimasukkan. Untuk prosesnya nanti kita akan cobakan langsung, dan karena di sini kita akan langsung masuk ke studi kasus ya. Untuk masuk ke studi kasus, maka di sini saya akan coba membuat sebuah aplikasi e-commerce. Jadi kita akan buat sebuah aplikasi jual beli ya, jual beli barang ya. Untuk aplikasi e-commerce ini kita akan bikin sebuah aplikasi jual barang secara online ya. Namun kita akan bertahap nih masuknya ya, bertahap masuknya. Nah, jadi kalau untuk komponen instalasi aplikasinya ini untuk frameworknya, dan nanti akan saya sediakan juga template desain dari aplikasinya, yaitu template untuk backendnya. Kalau backend itu seperti yang kalian ketahui ya, backend ini fungsinya adalah untuk pengelolaan data. Jadi kayak input, edit, delete semuanya berada di bagian backend. Dan lalu ada template untuk bagian front end. Nah, front end ini biasanya langsung masuk ke desain awal aplikasinya. Nah, seperti kalian ketahui contohnya Shopee ya. Shopee itu kalau misalkan kalian masuk ke aplikasi Shopee, itu adalah aplikasi front end-nya ya. Jadi aplikasi garis depannya. Jadi di mana kita si pengguna aplikasinya uh,
bisa membeli barang, melihat barang, melihat informasi dan segala macamnya. Itu disebut dengan front end. Tapi berbeda ketika kita masuk ke back end. Back end ini biasanya digunakan untuk proses kayak penambahan data, penghapusan data, edit data dan segala macamnya, ya. Jadi kita akan masuk satu-satu bagian dulu. Oke. Nah, ini nanti silakan dilengkapi, ya, dilengkapi kebutuhan-kebutuhan kita dalam pembuatan aplikasi e-commerce ini. Jadi nanti sampai di akhir pertemuan perkuliahan ini, kalian sudah bisa membuat sebuah aplikasi e-commerce sendiri, ya. Dan juga satu hal yang perlu kalian ingat di sini, untuk ujian UAS di mata kuliah saya itu tidak ada ujian ujian UASnya, tapi yang ada itu proyek akhir, ya, project akhir, di mana nanti di project akhir ini kalian harus membuat sebuah aplikasi sendiri, ya, terserah temanya seperti apa, yang penting menyesuaikan dengan mata kuliah yang sudah dijalani selama 14 pertemuan, ya. Jadi kita akan bikin sebuah aplikasi studi kasus contoh seperti ini. Di project akhir kalian silahkan dibikin aplikasi berbeda lagi, ya, temanya berbeda lagi. Oke. Oke, tanpa kita memperpanjang kata mukodimahnya, ya. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke praktikum kita. Oke. Nah, di praktikum ini saya akan coba jelaskan, ya, proses-proses untuk pembuatan aplikasinya. Oke, langkah pertama adalah silakan masuk ke Htdoc. Saya yakin semuanya pasti sudah mengerti cara membuat di dalam Htdoc, ya. Oke. Nah, Htdoc ini silakan bikin sebuah folder baru, ya, bikin sebuah folder baru. Namanya adalah saya bikin aja e-commerce, ya. E-commerce. Oke. Jadi nama foldernya adalah e-commerce. Oke. Nah, di dalam folder e-commerce inilah tempat kita letak coding-codingan kita nih semuanya nih, ya. Tempat letak coding kita semuanya. Oke, sekarang kita ambil sebuah koordinator kita, ya. Ini yang sudah kalian download tadi. Silakan di ekstrahir, ya. Oke, kalau sudah silakan ambil isinya saja. Ctrl A, copy, ambil isinya saja, ya. Lalu kita pastikan di dalam sini. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah ada nih, ya. Berarti kita sudah ada nih koordinator kita, ya. Koordinator kita sudah ada di dalam sini. Oke, kita akan cobakan, ya. Kita akan cobakan dulu, ya. Untuk prosesnya, ya, bagaimana sih prosesnya gitu untuk mencek apakah koordinator kita tuh sudah ada dalam Htdoc atau enggaknya, ya. Oke, silakan dibuka localhost, ya. Fungsi di localhost pasti sudah tahu semuanya. Lalu kita panggil nama folder kita, yaitu e-commerce. Oke, di enter. Kita cek apakah apa kita sudah ada. Oke, sorry, di sini XAMPP saya masih non aktif. Saya aktifkan dulu XAMPP-nya di bagian Apache dan MySQL-nya, ya. Silakan diaktifkan. Oke. Oke, saya quit. Oke, saya coba refresh. Di sini sudah ada kata-kata welcome to Codenector. Ya, welcome to Codenector. Berarti di sini untuk Codenector kita sudah berhasil, ya. Berarti sudah menyesuaikan nih dengan komponen yang ada di laptop kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Sublime Text. Silakan buka file, open folder. Lalu silakan buka Htdoc-nya, lalu pilih yang folder kita e-commerce di sini, select. Oke. Nah, di sini, ya, disinilah kita akan berkreasi nih di dalam application ini. Ya, di dalam application ini semua kita akan berkreasi, ya, membuat aplikasinya, ya, mengelola aplikasi dan segala macamnya. Oke. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau misalkan kita masuk ke dalam Htdoc tadi, ambil application. Seperti yang saya bilang tadi, framework itu dia memiliki 3 komponen utama, yaitu ada view, ada MVC, ya, model, ya, model, view, control. Nah, mana dia? Yang di sini, ini model, ini view, dan ini control, gitu, ya.
Model ini dia berfungsi nanti akan sebagai tempat menampung struktur data di database kita. Sedangkan view ini untuk penampilan aja nih, untuk menampilkan saja. Nah, sedangkan control inilah yang mengatur hubungan antara model dan view di sini, ya. Nah, sekarang kita akan coba mencek nih, kalau misal controller itu isinya apa, model itu isinya apa, view itu masih isinya apa. Oke, sekarang saya akan coba cek nih. Saya akan coba buka di controller, itu sudah ada filenya ya. Ingat ya, filenya ada file PHP ya, bukan file-file lain ya, file PHP di sini. Nah, file PHP di sini ya, di sini bisa kita cek ya untuk welcome-nya saja. Di sini dia sudah membaca. Jadi fungsi di controller ini fungsinya adalah untuk memanggil di bagian view-nya nih gitu. Jadi di sini tulis di slot view welcome message. Artinya dia mengambil file welcome message yang ada di folder view ya. Oke, kita akan coba cek ya. Ini saya coba kasih spasi bentar. Nah, di sini saya akan coba cek mana dia untuk di view ya, ini view ya. Nah, ini dia welcome message. Nah, ini dia. Nah, inilah isi dari welcome message ya. Welcome message. Jadi yang tampilkan tadi pas di browser tadi mana Pak? Nah, yang tampilkan itu ini ya, welcome message ini. Ya, welcome message ini. Ini dia bentuk tampilannya dan ini bentuk dari codingannya. Pak, saya mau ganti boleh nggak Pak? Silakan saja ya, nggak masalah mau diganti atau apanya. Oke, contoh di sini saya akan coba ganti welcome to connector, ini saya ganti jadi welcome to jungle ya. Welcome to jungle. Oke, saya coba refresh. Nah, jadi seperti itu dia. Ya. Oke. Nah, di sini udah ada hubungan sama modal belum gitu. Jadi jawabannya belum ya, karena kita belum menggunakan database di dalam sini ya. Jadi kita belum berhubungan sama database nih. Jadi untuk model masih belum kita gunakan. Nah, jadi di sini kita harus baru pengenalan aja ya tentang framework ini. Jadi di sini untuk welcome ini untuk controllernya. Jadi ini untuk tampilannya aja ya. Jadi kalau misalkan ingin menampilkan suatu tampilan di aplikasi web, kita harus masukinnya ke dalam view. Nah, setelah kita masukkan ke dalam folder view, baru kita panggil di bagian controller kita ya. Jadi nggak bisa sembarangan nih ya. Jadi harus masuk sesuai uh, masuk sesuai dengan tempat-tempatnya masing-masing gitu ya. Oke. Di sini saya coba close dulu bagian ini. Nah, itu untuk bagian ke view model control ya. Nah, ada lagi ya komponen penting juga dalam framework, itu dia berada dalam config. Nah, di config ini semua proses kayak untuk pengaturan-pengaturan itu berada di folder config ini. Ada untuk pengaturan autoload-nya, ada untuk database-nya juga ya, ada untuk root-nya dan segala macamnya. Jadi semuanya untuk proses untuk pengontrolan dari framework sendiri berada di dalam ini ya, berada di dalam ini itu. Oke. Nah, sekarang kita akan cobakan ya bagaimana sih caranya memasukkan desain ke dalam framework kita ini ya. Jadi kita akan masukkan nih ke dalam framework kita ini desain ya, desain-desain seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah, jadi kan saya sudah sediakan ya template-nya, jadi bisa kalian gunakan template-nya ini untuk latihan kita hari ini ya, kita latihan ini, dan mungkin untuk teman-teman selanjutnya kita masih menggunakan desain ini. Oke. Sekarang silakan ini saya coba minimize dulu ya, minimize dulu. Saya akan coba masuk ke dalam sini, ke dalam materi kita yang sudah download ya. Pertama kita masuk ke backend dulu ya. Backend ini silakan di extract here di sini. Extract here di sini ada ya, extract here. Oke. Di sini ada foldernya adalah backend ya, backend. Jadi di dalam sini nih ya, ini adalah desain-desainnya. Ya, ini desain-desainnya nih. Nah, sebagai contoh di sini saya akan coba jalankan ya. Ini desainnya ya, ini HTML ya. Saya coba jalankan bentuknya seperti apa. Saya jalankan. Nah, ini untuk sistem backend kita seperti ini nih.
Oke, jadi ini untuk sistem backend kita ya. Jadi kira-kira sistem backend kita seperti ini nih ya bentuknya. Oke. Oh, sepertinya. Oke. Nah, itu sistem backend kita. Nanti ini sepertinya masih ada beberapa kesalahan di sini ya. Terus sistem backendnya nanti kita akan perbaiki. Dan ini untuk CSS dan JavaScript-nya ya. Ini untuk kebutuhan dari desain dari kita ini. Oke. Sekarang kita akan masuk bagaimana cara memasukkannya ya. Bagaimana cara memasukkannya. Sebagai contoh, saya akan kopikan ini dulu bagian aset, CSS dan JavaScript ya. Aset, CSS dan JavaScript. Ini saya coba copy dulu. Copy. Lalu saya masuk ke bagian application yang di folder e-commerce kita ya. Di sini ambil folder e-commerce kita ya. Di e-commerce kita ini tambahkan sebuah folder baru, namanya adalah assets ya. Jadi namanya adalah assets. Oke. Jadi di folder e-commerce kita ya, di luar application itu ya. Jadi di folder e-commerce ya, dari Datadog ya, e-commerce. Kalau sebelumnya kan tadi cuma application, system, user guide dan lain-lain nih. Yang bagian asset nggak ada. Ini baru kita tambahkan ya. Jadi untuk semua desain ya, desain template gitu ya, desain template yang ada di aplikasi kita masuk di sini semuanya. Oke. Saya pastikan di sini, tapi sebelumnya saya pastikan bikin folder baru. Jadi saya kasih namanya backend. Jadi untuk desain backend dan desain front end nanti dia agak bentrok jadinya. Jadi kita bagi-bagi ya. Saya pastikan di sini. Untuk bagian aset dan JavaScript-nya, lalu ada CSS-nya juga. Ya, ini untuk backend-nya. Nah, sekarang ya kita kembali lagi ke bagian application. Ya, di bagian application ini ya. Oke, kita coba buka dulu bagian desain kita tadi ya, yang udah di-download tadi dan juga sudah diekstrak tadi. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu untuk proses login di sini. Misalkan kita ambil aja dulu ya. Kita ambil proses login di sini. Ya. Login, kita copy loginnya. Copy file loginnya dan kita pastikan di bagian e-commerce. Ya, e-commerce di sini. Lalu ambil application, lalu kita ambil view ya, view ini, lalu kita bikin juga nih folder dalamnya ya. Kita bikin juga folder dalam sini, kita kasih namanya juga backend. Nah, jadi semuanya ya, kalau misalkan backend kita bikin backend juga, jadi dia terkelompok-kelompokkan tuh, jadi dia nggak berantakan jadinya seperti itu. Jadi backend di sini saya pastikan login saya di sini. Nah, login ya, saya pastikan login kita di sini. Oke. Sekarang kalau sudah kita kelompokkan seperti ini, kita tinggal masuk ke bagian untuk menampilkan desainnya lagi seperti apa. Kalau loginnya sebelumnya desainnya seperti ini ya, kita coba buka desain loginnya ya. Ini yang ada di template yang udah kita download tadi sebelumnya. Kita coba jalankan. Oke, jadi bentuk tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilannya bentuk seperti ini. Oke. Nah, ini kalau bentuknya dari yang langsung kita jalankan ya, bentuk seperti ini. Kalau misalkan kita jalankan lewat lewat connector, dia pasti akan beda lagi nih tampilannya ya. Oke, sekarang kita langsung masuk saja caranya ya. Oke, kita buka di view kita, lalu ambil di backend. Ada di sini login HTML ya, ada login HTML. Nah, kalau misalkan kita langsung jalankan ini ya, langsung kita panggil ya. Oke, kita coba konversikan dia dulu ke PHP ya. Kita ubah dulu formatnya ke PHP. Caranya adalah Ctrl A, lalu kita ambil new file, lalu kita paste di sini. Ya, ini kita close saja. Loginnya sebelumnya kita hapus saja ya, karena dia HTML itu. Ya, jadi seharusnya dia pakainya adalah PHP. Kalau kita lihat sebelumnya ya, itu kan cumanya HTML ya, HTML. Bentuknya adalah HTML ini, formatnya ini sudah kita hapus. Ini kita simpan ya. Kita simpan,
pastikan dia menyimpannya di bagian view, ya, di folder view dan di folder backend, ya. View, dalam view ada backend, pastikan nyimpannya sini. Kita kasih namanya adalah index.php. Pak, tadi kan namanya login, Pak. Kenapa index? Index itu dapat diartikan sebagai tampilan awal. Jadi ketika apapun jenis tampilan, ya, kalau misalkan kalian kenakan bentuknya home, ya, home. Nah, tapi kalau misalkan dalam codingan itu namanya index. Jadi apapun jenis tampilannya selalu diawali dengan index. Apapun aplikasinya selalu diawali dengan namanya index, ya. Jadi ini silahkan disimpan. Pastikan menyimpannya dengan format PHP, ya. Di sini index.php saya bikin. Lalu kita klik save. Nah, ini index.php. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk menampilkan view berarti kita harus bikinkan di controllernya, ya. Berarti kita harus tampilkan di controllernya kan, ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Silakan buka controllernya. Ya, di sini ada welcome, ya, sebagai salah satu contohnya di sini ada welcome, ya. Oke. Pak, mending jangan bikin welcome deh, ya. Bikin sesuai dengan apanya aja deh, Pak, gitu. Kalau backend gitu. Kalau apa gitu ya, Pak, ya, gitu. Oke, boleh aja, nggak menjadi masalah. Nah, kalau mau bikin seperti itu, oke, kita coba copy ini semua. Copy aja, ya. Kita copy ini. Lalu kita eh, bikin sebuah file baru lagi. New file, ya. Atau di controllernya boleh kita tambahin folder juga boleh di sini, ya. Dalam sini kita boleh tambahin juga foldernya. Nah, uh, oke, oke, nanti aja kita bikin foldernya, ya. Kita langsung aja di sini. Pasti, ya. Ini welcome PHP ini kita hilangkan saja, ya. Jadi welcome PHP ini kita close, kita delete aja filenya, ya. Delete filenya. Oke, ini file baru. Kita kasih namanya di sini adalah backend, ya, backend. Ingat, pastikan yang namanya nanti kita kasih kelasnya nama backend, ya, karena nanti kita akan nyimpannya backend, namanya backend. Oke, lalu ini oke, ini bisa saja sih sebenarnya dihapus, nggak jadi masalah ini. Kalau dihapus, hapus saja, ya. Kalau ingin dihapus, ya, ini bagian ini dihapus saja. Oke, karena yang kita butuhkan cuma ini, ya. Jadi lo public function index. Nah, apa yang mau ditampilkan? Yaitu view welcome message. Karena sebelumnya kan menggunakan welcome message, ya. Nah, sekarang kita akan bikin namanya adalah index.php. Tapi karena index.php ini kita bikin di dalam folder backend, maka, ya, seperti yang kita lihat, ya, sebelumnya kan bikinnya di backendnya ada index.php-nya ada di backend, ya. Maka kita bikin nama foldernya dulu, backend garis miring index.php. Kita save. Lalu dipastikan di bagian controller, ya, di folder application-nya, di bagian folder controllernya simpan dengan nama backend. Backend.php. Oke, save. Nah, sekarang seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita jalankan, bisa nggak, ya, kira-kira, ya? Oke, kita cobakan. Kita cobakan ini kalau misalkan kita jalankan, bisa nggak kira-kira? Pasti error. Kenapa? Karena di sini untuk di framework sendiri dia punya settingan sendiri, ya, dia punya settingan sendiri. Bagian mana yang harus ditampilkan. Oke, di bagian config ini ada namanya adalah oke, sebentar, saya juga lupa di sini. Kalau nggak salah di root, ya. Kita coba cek satu-satu dulu. Nah, di sini dia root, ya. Nah, root tersebut sebelumnya kan, ya, di controller kan kita punya yang namanya adalah di controller, ya, kita sebelumnya punya nama welcome. Sedangkan kita udah ubah jadi backend, ya, udah kita ubah jadi backend nih. Nah, jadi bagaimana sih cara ngerubahnya? Ya, tinggal diganti backend. Dibikin seperti itu, backend, ya. Jadi PHP nggak bikin, Pak, nggak usah. Jadi nggak usah bikin formatnya, langsung aja bikin nama filenya. Oke, satu lagi yang perlu diingat, di bagian controller pastikan huruf depannya selalu besar, ya. Pastikan seluruh huruf di depannya besar. Jadi mungkin ada yang bikin backendnya B-nya kecil depan, nggak, jangan dibikin seperti itu. Jadi awalannya pastikan selalu besar, ya. Oke, sekarang saya akan coba jalankan, jalan tuh nggak dia nih, ya. Saya coba jalankan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dia jalan nih, ya, jalan di aplikasinya. Hanya saja kita lihat sama-sama, ya, hanya saja ada kekurangannya, gitu.
Nah, bentuknya seperti itu. Lah, tadi kan bukannya ada desain ya Pak ya? Tadi kan ada desainnya, kenapa sekarang nggak ada desainnya? Nah, desainnya memang sudah kita masukkan ke dalam folder aset yang ada di framework, hanya saja ada sedikit pengaturan. Ya, di mana pengaturannya? Pengaturannya berada di view saja. Oke, untuk bagian root ini, ya jadi ingat ya, kalau di bagian root ini, ya kita berfungsi untuk menampilkan halaman awal kita. Jadi, tampilan awal kita apa sih gitu. Nah, jadi kalau misalkan orang buka situs kita, langsung munculnya apa gitu. Kalau misalkan kalian buka Facebook, langsung kan ketika kita buka www.facebook, munculnya kan halaman halaman login ya, halaman login Facebooknya. Kalau misalkan orang buka Shopee, yang ketika muncul kan langsung tampilan produk-produknya ya. Nah, jadi di sini diaturnya nih gitu. Jadi di sini kita bisa memilih mana yang harus kita tampilkan dulu, mana yang enggak. Nah, jadi seperti itu dianya. Ya. Oke. Oke, sekarang saya akan coba ini di close dulu ya. Sekarang kita akan atur bagaimana sih supaya cara tampilan kita, desain dari template kita itu masuk ya, masuk ya. Nah, di sini oke, saya coba buka ini dulu. Eh, ini yang ada di application kita ya. Ini yang ada di application kita. Oke, ini ada di application kita. Oke, saya coba masuk dulu ke ini application view ya. Ini untuk bagian welcome message-nya kita hapus saja karena ini nggak ada guna lagi. Karena udah kita pakai tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke backend kita. Ini controller kita. Ini bagian view kita ya, view yang login tadi ya. Ini bagian view-nya. Nah, kita harus setting di sini nih. Ya, jadi ada pengaturannya di sini. Ya. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Oke, kita coba ubah-ubah sedikit ya. Kita coba ubah sedikit. Ini misalkan kita bikin backend e-commerce. Oke, backend e-commerce. Nah, lalu apa lagi nih? Ya, setelah backend e-commerce, nah kita coba edit-edit di sini. Ya, jadi kenapa sih dia itu nggak sesuai desainnya? Karena sebelumnya kan kita langsung ya foldernya nih. Ini untuk bagian CSS-nya dia langsung nih manggil ke asetnya. Sekarang kita menggunakan framework untuk desainnya terpisah bagian foldernya. Maka ini harus kita setting di bagian sini nih ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu nanti ada ketemu CSS atau nanti ketemu dengan formatnya .js ya, CSS atau JS ya, itu harus kita ubah settingannya. Contohnya seperti ini nih, CSS garis miring style .css. Ini harus kita ubah ya, ini harus kita ubah. Nah, kalau misalkan Pak ini ada HTTP, ada JS nih Pak, tapi ada TTPS di depannya, ini nggak perlu dirubah karena ini menyesuaikan nih dengan web browser kita. Nah, jadi nanti bakal kita cek nih satu-satu ya, kita harus cek seteliti mungkin, jangan sampai nanti salah-salah ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana sih caranya menyesuaikannya. Oke, oke, caranya adalah kita tambahkan seperti ini ya. Buka buka PHP, lalu kita bikin echo ya, spasi base underscore URL ya. Ini buka kurung tutup kurung titik. Nah, lalu kita kasih kutip di sini. Nah, kita kasih kutip seperti ini. Oke. Oke, setelah kita kasih kutip seperti ini, berarti otomatis di ujungnya kita kasih kutip satu juga. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini kan dia baru manggil ke CSS stylenya ya. Nah, kita kembali lagi, kita coba cek yang ada di bagian luar kita. Di sini di bagian luar ya, kan nama folder awalnya kan adalah aset nih. Aset, lalu masuk ke backend. Baru masuk ke CSS-nya. Jadi ada 3 tahapan nih. Kita masuk dulu ke aset, lalu masuk ke backend, lalu baru masuk ke CSS. Otomatis kita bikin di codingannya juga seperti itu ya. Jadi kita bikin di awal di depan sini aset dulu ya, aset dulu. Lalu kita masuk ke backend, lalu baru masuk ke
CSS-nya. Ya, folder CSS lalu ada style.css seperti itu, ya. Nah, kita save. Nah, sekarang kita coba cek lagi nih. Kita cek satu-satu ini nanti ya. Kita bakal cek ini satu-satu nantinya. Oke, di sini sepertinya masih ada yang tinggal nih ya. Saya coba cek dulu. Buka PHP ya, echo. Oh iya, satu lagi tutupnya lupa. Ya, tutup PHP-nya jangan sampai tinggal. Ya, tutup PHP-nya jangan sampai tinggal nih ya. Oke, ini bukanya, ini tutupnya ya. Lalu echo base URL assets, ini nama folder di luar dari application tadi, asset. Lalu setelah itu karena kita makainya desain adalah backend, maka kita bikin folder backend dulu, lalu kita panggil apa namanya, codingan untuk desainnya di sini. Oke, sekarang kita samakan ya, kita coba cari lagi bagian-bagian untuk pemanggilan CSS-nya. Oke, kita coba cari lagi. Di sini nggak ada ya, ini nggak ada. Jadi intinya ya, cara mencarinya adalah cari aja nih yang mungkin ada titik CSS di belakangnya sama titik JS. Nah, kalau ada titik JS, kasih nih echo base URL-nya. Kalau misalkan ada titik JS di belakangnya, kasih juga. Nah, ini kenapa nggak dikasih? Karena dia menggunakan HTTPS. HTTPS ini dia langsung dari browsernya ya, jadi bukan dari apa namanya, codingan ya. Jadi ini langsung dari web browser kita langsung. Makanya ini nggak perlu dikasih echo base URL nih ya. Oke, kita coba cari lagi. Ini nggak ada ya, titik-titik CSS nggak ada. Kita lanjut aja ke bawah. Ini masih kita lanjut. Nah, ini masih menggunakan HTTPS ya. Nah, ini juga HTTPS. Nah, tapi ini enggak nih ya. Kali ini enggak nih. Nah, berarti ini juga kita kasih nih echo base URL-nya ya. Jadi kita kasih di sini PHP echo base underscore URL tandanya titik kutip 1. Di sini kita kasih kutip satu juga di akhirnya, dan jangan lupa tutup PHP-nya ya. Nah, di sini baru kita tambahkan nih. Berarti kita bikin dulu asset ya, folder asset dulu, lalu back end. Nah, seperti itu. Nah, sekarang udah nggak ada lagi ya yang perlu ditambahkan ya, karena ini cuma HTTPS juga. Sekarang kita akan coba jalankan, jalan atau enggak nih ya. Yang kita kerjakan ini jalan atau enggak ya. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini ada error. Call to undefined function base URL. Artinya di sini kita perlu lakukan settingan nih ya. Jadi kita harus setting dulu nih untuk base URL-nya. Nah, di mana kita tempat meng-setting untuk base URL ini? Dia settingan itu berada di config ya, di bagian folder config. Jadi kita akan cari di bagian folder config kita ya. Nah, di config ya, di config folder config kita buka, namanya adalah autoload ya. Di autoload kita cari namanya helper. Ingat ya, di bagian autoload cari namanya helper, dan di bagian helper ini tambahkan yang namanya URL. Oke, URL di sini. Sekarang kalau sudah ya, di bagian autoload ya, di bagian config tadi ya, buka autoload, ambil arah di helpernya namanya URL ya. Sekarang kita cobakan refresh. Nah, di sini sudah ada backend e-commerce ya. Nah, jadi tampilannya adalah seperti ini. Jadi tampilannya, Pak, ini bisa diganti nggak Pak tampilannya? Oke, bisa saja. Ini tergantung dari kreasi kalian masing-masing ya, kreasi kalian masing-masing di sini. Oke. Oke, contohnya saya nggak pakai footer Pak, hilangin aja footernya. Oke, bisa, tinggal dihilangkan saja. Mungkin ini kalian harus sebenarnya sih saya nggak akan terlalu banyak membahas ke desainnya ya. Jadi untuk desain sendiri kalian harus bisa belajar secara otodidak sendiri ya, bagaimana mengatur tampilan segala macamnya. Hanya saja untuk tampilan ini tergantung kreasi kalian seperti apanya gitu ya. Contohnya di sini kan tampilannya ya, ini ada bagian footer. Ya udah, cari bagian footernya, hapus gitu ya. Nah, ini biasanya footer di sini, dan biasanya ada div ID sebagai pengenal di CSS-nya. Bagian ini aja hapus nih.
Ya, saya rasa ini untuk kalian bisa tampilannya sudah bisa ya, karena sudah belajar PHP dasar sebelumnya. Ya, ini bisa kalian ganti juga sistem backend e-commerce di bagian judul tadi ya, bagian judul sistemnya tadi. Nah, coba kita cek lagi tampilannya. Agak sedikit lama ya, karena ini mungkin bermasalah pada laptop saya sendiri ya, bukan masalah di aplikasinya. Oke, jadi ini sistem backend e-commerce. Jadi ini bisa kita ganti-ganti nih desainnya seperti apa. Mau ini dikasih logo, ini mau email ini diganti dengan apa, gitu segala macamnya bisa ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita fokus dulu ke bagian desainnya. Oke, kita bagian desain. Oke, kita anggap untuk bagian backend kita clear ya. Bagian backend kita clear untuk desainnya. Nanti kita akan lanjut saja sesuai dengan pembahasan kita ya. Jadi gini, sekarang kalau misalkan sudah backend, oke, kita akan masuk ke front end lagi. Ya, silakan masuk lagi ke template yang sudah saya kasih sebelumnya. Ada bagian di sini namanya front end. Oke, pastikan file yang sudah saya kasih ini nggak usah dihapus ya, karena nanti bagian file-file yang lain ini akan kita gunakan nantinya. Ya, akan kita gunakan nantinya. Jadi pastikan tidak dihapus bagian-bagian ini. Begitu juga dengan front end ini nantinya. Jadi kita di sini ada dua desain nih, desain back end dan desain front end. Ya. Oke, front end. Nah, seperti biasa juga ya, seperti biasa juga kita kopikan juga ini ya, bagian file folder-folder file ini ya. Sama prosesnya seperti di back end tadi ya. Oke, ini di copy, langsung masuk ke aplikasi kita ya, aplikasi e-commerce kita. Nih ya, pastikan di bagian aset ya. Di sini kita tambahkan front end ya, folder front end, dan pastikan desainnya di dalam sini. Ya. Oke, kalau sudah sekarang kita akan masuk ke sini ya. Oke. Mungkin kita coba buka dulu deh bagian apanya ini ya. Untuk desainnya seperti apa sih, bentuk dari front end kita desainnya seperti apa ya. Oke. Ini sistem backend kita, ini sistem dari front end kita. Kita coba cek ya. Oke, jadi kira-kira desain dari e-commerce kita seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan ada yang kurang enak dengan tampilannya atau mungkin dari objek yang ada di sini, mohon dimaafkan karena ini hanya untuk pembelajaran saja ya. Oke, jadinya hanya untuk pembelajaran saja. Oke. Nah, kalau sudah, ini sebenarnya sih bisa kalian ganti juga ya, desain seperti apa. Ini tergantung kalian mau desain seperti apa. Karena saya sih udah coba cari-cari untuk desain e-commerce seperti apanya. Ya, menurut saya sih ini yang menarik gitu ya, yang kira-kira bisa kita rubah-rubah gitu. Nah, jadi apapun yang ada di sini silakan di skip aja nanti ya. Oke. Nanti palingan datanya kan nanti juga kita ganti-ganti nantinya di sini datanya ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke desain e-commerce, desain front end dari e-commerce kita. Oke, kita sudah pastikan bagian apa untuk desainnya, ya. Sekarang kita masuk ke bagian template yang tadi sebelumnya tadi ya. Ini kopikan bagian indeksnya ini, ya, kopikan bagian indeks, lalu pastikan di bagian view di framework kita, di connector kita ya, pastikan letaknya di application lalu letaknya di view. Sebelumnya sudah ada backend, kita ganti dia jadi front end. Oke, lalu kita pastikan di dalam sini namanya adalah index. Dia ini formatnya adalah HTML ya, masih HTML nih formatnya. Ini akan kita rubah jadi PHP. Nah, sekarang silakan masuk ke codingan. Ini yang sebelumnya, ini masih menggunakan backend, kita close aja. Oke, ini backend kita minimize nih bagian ini. Nah, ini bagian front end kita.
Jadi dia masih indeks HTML. Ctrl A, copy, lalu kita ambil new file, lalu kita pastikan ya, ini kita close saja, atau nanti ini indeks HTML yang ada di front end-nya ya. Indeks HTML yang ada di front end, kita buka ini. Ini dia yang ada di front end ya. Indeks yang ada di front end. Ini di delete saja. Oke, karena kita akan bikin baru di sini, kita simpan ya. Pastikan menyimpannya di bagian views dan di folder front end ya. Kasih namanya adalah index.php. Pastikan nyimpannya dengan format PHP ya, format PHP file di sini ya, save. Oke. Jadi di sini desain kita sudah masuk nih ya. Desain kita sudah masuk. Hanya ini lumayan panjang ya codingannya ya. Ini juga bakal susah juga nih, kita harus bikin echo-based URL ini kayak ini. Ya, oke, sudah. Kalau sudah, kita masuk ke controller kita. Di sini sebelumnya sudah ada backend, kita copy saja ya. Ctrl A, copy, lalu kita ambil new file dan kita pastikan. Ya, ini kita ganti jadi front end. Nah, Pak, kenapa sih harus bikin dua? Ya, karena harus bikin dua, ya, karena kita ada dua sistem. Ibarat kata kita punya dua sistem nih. Tapi kalau misalkan cuma satu sistem doang, ya udah kontrolernya cuma satu aja ya. Kontrolernya cuma satu saja. Oke, ini berarti front end. Ya. Front end benar. Kita simpan. Pastikan menyimpannya di bagian controller ya, dan dengan nama front end. .php. Pastikan di depan F-nya gede ya. Jangan sampai salah, pastikan F-nya gede. Save. Oke. Nah, kalau misalkan kita langsung masuk ke aplikasi kita, ya, kan ini localhost e-commerce ya, localhost e-commerce. Kalau kita refresh, ya, ini kan masuknya ke bagian backend. Nah, Pak, bagaimana sih kalau misalkan saya ingin tampilan front end dulu nih yang tampil? Kan di mana-mana kan kalau misalkan e-commerce yang muncul itu kan front end-nya, tampilan depannya gitu ya, produk-produknya, bukan yang login seperti ini. Bisa saja. Berarti kita gantinya di config, lalu ambil di root ya. Ganti aja back end-nya sama front end ya. Front end. Save ya. Oke. Coba kita jalankan. Nah, kita jalankan di sini ya, otomatis tampilannya belum ada ya, karena kita belum mengakses ke CSS-nya. Nah, Pak, nanti kalau misalkan seperti itu, cara untuk mengakses backend-nya gimana? Untuk mengakses backend berarti kita harus bikinkan di sininya backend titik php. Oh, sorry. Benar nggak ya? Backend. Oke, backend. Benar. Oke, backend. Saya coba nggak usah pakai PHP ini. Backend. Oke, sorry. Ini kayaknya bermasalah dia jadinya. Oke. Oke, oh ya, sepertinya gini, kalau misalkan kita langsung bikin backendnya nggak bisa nih. Oke, jadi kayaknya kita harus butuh sebuah link ya, sebuah link nantinya. Oke, ini bisa kita kesampingkan dulu ya, kita kesampingkan saja dulu. Yang penting tadi backend kita sudah bisa tampilannya seperti apa, dan e-commerce-nya di sini, oke, dia menggunakan seperti ini tampilannya. Ini untuk tampilannya. Nah, tapi ini masih belum ada nih desain seperti apa. Berarti hampir sama kayak yang tadi ya, hampir sama kayak di backend tadi ya. Oke, silakan di bagian indeks ini front end ya. Coba aja buka di indeks yang ada di backend. Kita copy aja nih, ya. Ini kita copy seperti ini, copy ya dari sampai CSS ini nih. Ya, copy ini bagian ini, copy. Lalu kita pastikan saja lagi di bagian indeks yang ada di front end. Oke, pertama kita ganti aja nih, namanya e-commerce Cirebon misalkan ya, e-commerce Cirebon.
Oke, kita pastikan satu-satu. Ini kita pastikan ya, ini CSS. Berarti tinggal kita tambahkan saja nih kutip satu lalu tutup PHP gitu ya. Nah, kita tambahkan lagi, ini banyak ya. Banyak nih. Jadi harus teliti nih, kalian nambahin nih ya. Kutip satu lalu tutup PHP-nya. Tambahin lagi. Kutip satu lagi, tutup PHP-nya. Ya. Oke, lalu paste lagi ya. Lalu tambah kutipnya satu di sini. Oh sorry, ini harusnya front end ya, front end. Ini lupa saya, front end harusnya ini. Front end, jadi yang sampai lupa nih front end ya bikinnya. Front end. Karena folder di asetnya tadi adalah front end ya. Front end. Oke, saya copy lagi, ulang kopinya. Nih dari front end ini copy ya. Kita pastikan lagi di sini. Nah, kasih kutip lagi di terakhir ya. Kasih kutipnya di mana? Kan ini nih. Ya dia ada nih. Ya kutipannya kan dari CSS ini kan kutipnya 2. Jadi kita tambahkan saja kutip satu, lalu tutup PHP lagi. Nah, kasih lagi nih. Jadi di sini diminta ketelitiannya ya. Kalau misalkan tidak teliti otomatis pasti salah ya, pasti salah dianya. Ini bagian atas ini sudah ya, kita coba cek di bagian bawah. Oh, banyak ya, banyak nih. Nah ini juga ada lagi nih, ini misalkan image echo seperti ini, berarti kan dia ngambil dari folder juga nih ya, dia juga ngambil dari folder CSS nya juga ya, dari aset tadi. Dia boleh juga ditambahin, kita tambahin lagi, ini kasih kutip satu lagi, kasih kutip lagi nih. Jadi biasanya kalau misalkan seperti yang kalian ketahui, kalau dia ada pemanggilan-pemanggilan seperti itu ya, pemanggilan ke folder yang sebelumnya ya, dari desain itu tinggal ditambahin base URL saja. Ini juga manggil ya, di folder image-nya. Pastikan juga. Lalu kita tambahkan terakhir kutip, tutup PHP. Ini juga kutip, tutup PHP. Tambahin lagi di sini. Kutip, tutup PHP. Kita cek lagi ke bawah. Cek lagi ke bawah, mana tahu masih ada. Nah ini ada lagi, ini bagian apa nih? Oh dia logo, paste lagi, kutip satu, tutup PHP lagi ya. Oke, kita geser ke bawah lagi, kita cek kembali lagi ya, masih ada nggak ya? Ini bagian menu ya, ini bagian menunya. Oke, ini tidak ada rasa saya nih, ada di sini. Oh ini dia. Nah ini gambar-gambar ini ya, gambar-gambar ini lumayan banyak nih gambar-gambarnya ya. Oke, pastikan lagi. Kutip. Nah itu, cari lagi. Ini juga paste. Kutip lagi. Cari lagi. Ini paste. Kutip lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada. Ini juga nggak ada nih. Ini juga enggak. Ini dia satu. Kutip lagi. Ini juga nih. Jadi ngasih kutip satunya itu setelah format dari filenya ya. Ini kedua, paste lagi, kutip, nih, cari lagi, ini dia. Jadi lumayan banyak nih.
Oke, ini bisa kalian lanjutkan saja ya. Jadi ini masih banyak nih. Ya masih banyak lagi ya. Terus ke bawah nih. Bisa dilanjutkan ya seperti ini, bisa dilanjutkan saja. Saya contoh nih. Ini. Lalu tambah ini. Nah, ini juga. Ini bisa ditambahin saja sendiri. Ya, untuk base URL-nya. Ini masih ada. Jadi boleh ditambahkan sendiri. Kalau misalkan saya tambahkan sendiri nih, ini bakal panjang ya, bakal banyak nih. Oke, ini juga semuanya. Jadi dicek aja tuh, kalau misalkan dia ngambil dari folder, maka kita tambahkan asetnya ya, base URL-nya ya. Oke. Recommended. Ini masih sama. Ini bagian footernya. Nah, semuanya ditambahin. Oke, tinggal kita nambahin di bagian terakhir lagi. Ini yang penting ya, ini penting ditambahin di bagian akhir ini. Oke, kita anggap sudah ya. Oke. Sebelumnya tampilannya seperti ini. Kalau misalkan kita refresh, maka bentuknya adalah seperti ini. Ya. Jadi gambarnya seperti ini nih. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada tampilannya nih. Ini kayak gini. Kenapa sih Pak ada tampilan seperti ini? Berarti ini nggak kebikin tadi toh, ya. Dia nggak kebikin bentuknya apa tadi toh ya. Nah, jadi emang harus dicek lagi satu-satu jadinya. Nih, kayak ini nggak ada nih. Nah, tuh. Jadi kita harus memang teliti, ya, benar-benar harus teliti untuk menambahkan base URL itu. Jadi harus ditambahkan secara keseluruhannya, ya. Boleh lagi dari cek dari atas gitu ya, cek semuanya, ya, cek semuanya di bagian atas ini nih. Nah, karena emang harus teliti banget ya, untuk masalah ini emang harus teliti banget. Oke. Ini kenapa ya nggak muncul ya icon-iconnya? Harusnya sebenarnya sih iconnya muncul gitu ya. Nah, iconnya ini muncul. Kalau tidak salah dia ngambil dari font awesome ini. Go BCRL assets front end CSS. Oke, saya coba cek dulu. Harusnya tampilannya seperti ini. Tapi langsung dia ada ikon-ikon ini, hanya saja di sini nggak muncul ikon-ikonnya. Sepertinya ada yang ketinggal nih. Oke, bisa dicek di bagian asetnya ini, di bagian asetnya, di bagian front end itu sudah lengkap atau belum ya. Nah, sepertinya sudah lengkap ini. Berarti tinggal kesalahan kita di codingan aja lagi nih. Ya, di codingan, ketelitian kita diminta dalam codingan. Oke, di sini front end. Kita coba bandingkan dengan backend kita.
Oke, tidak jadi masalah ya. Ini juga semuanya sudah clear ya. Oke. Mungkin memang kita harus tambahkan satu-satu jadinya ya. Jadi biar nampak tuh semuanya. Kalau di sini tidak ada jadi masalah lagi nih. Go BSRL assets front end JavaScript. Oke, ini nggak ada. Oke, jadi nanti mungkin kalian bakal cek-cek sendiri ya. Nah, cek saja sendiri nanti. Ini bisa kalian cek sendiri. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk desain kita. Nah, di sini sudah masuk desainnya. Tinggal kita mengembangkannya lagi seperti apa. Ya. Oke, seperti itu. Atau mungkin oke, sebentar, ini bisa kita gunain ini aja deh. Ya, boleh kita gunain ini aja. Pakai script ini aja. Script. Ini yang ada di backend tadi ya. Kita akan coba otak-atik ya. Ini backendnya tadi ya, backend kita ini ada di backend ya, view backend. Saya ambil script bagian ini sebenarnya itu pengambilan awesome tadi, itu icon-iconnya. Kita ganti di bagian font awesome ini ya, font awesome di sini kita hapus, kita ganti dengan scriptnya. Oke, saya coba simpan, lalu saya coba jalankan. Ngaruh nggak ya? Saya kurang tahu nih ngaruh atau enggaknya, tapi semoga aja ngaruh. Oh ya, ngaruh dia. Oke, ada ya di sini nih, ada nih ya, icon-iconnya sudah ada nih ya. Ini juga ada icon-iconnya, icon etcher-nya juga sudah ada. Oke, berarti otomatis tadinya nggak bisa manggil dianya ya. Berarti ada kendala dia tadi tuh, kenapa dia nggak bisa manggil. Mungkin bisa jadi font awesome-nya tidak support gitu, jadi nggak support dia dengan frameworknya. Jadi kadang-kadang ada juga tuh yang nggak support dengan apa namanya tuh, dengan frameworknya. Kadang-kadang itu juga jadi masalah sebenarnya ya. Oke. Jadi untuk latihan hari ini ya saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi silakan nanti ini dicobakan ya, ini juga silakan dicobakan, baik di bentuk dari back endnya dan bentuk dari front endnya ya. Jadi nanti coba dibikin dulu ke back endnya dulu, lalu setelah itu baru dibikinkan kan ke front endnya. Nah, minggu depan kita akan masuk untuk pemrosesan database lagi. Jadi kita akan mulai dulu dari proses backendnya. Jadi nanti untuk di backend kita akan coba buat terlebih dahulu seperti pengelolaan CRUD ya, mulai dari create, read, update, dan delete untuk data-data barang ya. Jadi untuk pertemuan besok kita bikin dulu untuk input data dulu ya, input data dengan menggunakan framework ini ya ke database yang kita punya. Nah, lalu selanjutnya di pertemuan selanjutnya baru masuk ke tampilan, lalu ada read, ada edit, ada delete ya, ada laporan juga nanti sampai di pertemuan terakhir kita sampai bikin project akhir untuk kalian ya. Oke, ini silahkan dicobakan ya, silahkan dipelajari dan jangan lupa untuk download file-file yang dibutuhkan. Nah, silakan dikerjakan tugasnya dan tugasnya nanti akan di-upload ke Edmodo. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.